Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Warta, semoga Anda dalam keadaan sehat dan berbahagia. Saya Faisal Rashid, senang sekali dapat kembali menyapa Anda dalam program Amin Ahmadiyah minggu ini. Pekan ini bertepatan dengan momentum Hari Khilafat Ahmadiyah ke-118 dan Idul Adha 1447 Hijriah. Berbagai kegiatan Jemaat Muslim Ahmadiyah Indonesia diwarnai dengan semangat pengabdian, kemandirian, dan kepedulian sosial. Berikut kami rangkum 5 peristiwa pilihan dalam sepekan terakhir. Sahabat Warta, kita awali dari Cianjur, Jawa Barat. Jemaat Muslim Ahmadiyah Indonesia memanfaatkan momentum Hari Khilafat Ahmadiyah ke-118 untuk memperkuat program ketahanan pangan dan pelestarian lingkungan melalui Expo Ketahanan Pangan, Ansor Farming, serta gerakan penanaman 100.000 pohon. Kegiatan yang digelar di Kampung Neglasari, Desa Sukadana, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur, pada hari Sabtu 30 Mei 2026 ini menjadi bagian dari upaya membangun kemandirian masyarakat di tengah berbagai tantangan global. Amir Nasional Jemaat Muslim Ahmadiyah Indonesia, Bapak Zaki Firdaus Syahid, menyampaikan bahwa ketahanan pangan dan pelestarian lingkungan merupakan dua aspek yang saling berkaitan dalam menghadapi gejolak ekonomi dan ancaman terhadap ketersediaan pangan. Menurutnya, upaya membangun kemandirian pangan perlu dimulai dari tingkat lokal agar masyarakat lebih siap menghadapi berbagai perubahan dan ketidakpastian. Ya, sekarang dunia sudah menjadi semakin mengglobal dengan adanya globalisasi dan sebagainya. Termasuk juga ketika terjadi sesuatu di satu belahan bumi, satu belahan dunia, tentu ini akan memberikan dampak secara besar atau kecil ya, tidak langsung terhadap kita di masyarakat Indonesia. Seperti halnya ketika terjadi gejolak di Timur Tengah, yang terjadi adalah kenaikan harga BBM dan juga kenaikan harga yang lain, plastik dan lain sebagainya ya di Indonesia. Nah, tentunya ke depan kita tentu perlu melakukan upaya-upaya untuk meminimalisir dampak-dampak negatif hal tersebut. Nah, salah satunya adalah bagaimana kita bisa mengupayakan kemandirian pangan kita, mengupayakan memproduksi pangan kita sendiri, sehingga sedikit banyak kita tidak akan terlalu terpengaruh terhadap dampak-dampak negatif tersebut. Kegiatan ini juga menampilkan pengembangan Ansor Farming dan mengintegrasikan sektor pertanian, peternakan, dan perkebunan sebagai model pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas. Amir Daerah Jabar 4 Kabupaten Cianjur, Asep Hisamuddin, menilai program tersebut dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk mengembangkan kembali potensi pertanian sebagai kekuatan ekonomi daerah. Alhamdulillah, pada hari ini kita sama-sama menyaksikan pembukaan Expo Ansor Farming yang dilaksanakan pada hari ini tanggal 30 Mei tahun 2026 di Kampung Neglasari, Desa Sukadana, Kecamatan Campaka. Yang ingin saya garis bawahi adalah bahwa ini kegiatan sangat bagus ya, sangat positif, di mana kegiatan ini memberikan inspirasi ya buat saya sendiri atau buat masyarakat sekitar untuk menghidupkan pertanian ya, karena memang Cianjur ini basicnya kota agraris ya, jadi untuk menghidupkan pertanian. Kaitan dengan masalah penanaman, tadi sudah disampaikan ya, bahwa penanaman ini pertama untuk kelestarian lingkungan, yang kedua untuk hasil dari penanaman pohon itu tentunya ada
manfaat ya, manfaat baik secara buah maupun secara pohon ya. Kalau memang ini dikelola dengan bagus menjadi ekonomis ya, mungkin akan lebih bagus untuk penghasilan setiap anggota masyarakat. Dalam kegiatan yang sama, dari semangat membangun kemandirian pangan, kita beralih ke upaya menyiapkan generasi penerus pertanian dan kewirausahaan melalui program Ansor Farming. Program ini dikembangkan sebagai pusat edukasi pertanian, peternakan, dan kewirausahaan yang berbasis komunitas untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus menyiapkan generasi muda menghadapi tantangan masa depan. Sadar Ansarullah Indonesia Wawan Rusdiawan menjelaskan bahwa Ansor Farming menjadi bagian sarana pembelajaran praktis bagi generasi muda untuk mengenal pertanian modern, peternakan, dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Kawasan tersebut mengembangkan budidaya ayam pedaging, ayam petelur, kelinci, maggot, dan cacing, serta pelatihan pembuatan pupuk dan pakan mandiri sebagai bagian dari pendidikan kewirausahaan. Ini didirikan tujuannya bagaimana untuk memberikan edukasi kaitan dengan pertanian dan peternakan dan kecintaan kepada lingkungan. Nah, ini juga memberikan dampak kepada anak-anak muda untuk belajar berjualan. Nantinya kita bisa juga online, juga hasil bumi di sini kedepannya bisa dipasarkan secara online ya. Ini supaya menarik anak-anak muda. Nah, kita akan mencoba itu memberikan manfaat bagi anggota. Sementara itu, Sekretaris Yayasan Bakti Hamira, Aceng Ubaidillah, mengapresiasi gerakan penanaman 100.000 pohon yang berjalan seiring dengan penguatan sektor pangan masyarakat. Menurutnya, program tersebut menunjukkan bahwa pelestarian lingkungan dapat diwujudkan melalui langkah nyata yang memberikan manfaat sosial, ekonomi, dan ekologis bagi masyarakat. Saya berharap ke depan ormas-ormas yang lain juga seharusnya mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Jamaat Ahmadiyah ini dalam rangka menanam untuk hari esok lah gitu kan. Generasi kita, generasi muda kita, untuk kehidupan kita yang seimbang dengan alam. Kita jangan membuat kerusakan di muka bumi ini dan pelihara. Seharusnya bumi, apalagi di tengah ancaman sekarang pemanasan global dan lain sebagainya, kerusakan alam di mana-mana gitu kan. Sehingga terjadi perubahan iklim yang ini tentunya memang sangat luar biasa yang telah dilakukan oleh kawan-kawan kita dari Jamaah Ahmadiyah Indonesia. Dari pengembangan Ansor Farming dan regenerasi pertanian, kita beralih ke dukungan pemerintah desa dan masyarakat terhadap program ketahanan pangan Jemaat Muslim Ahmadiyah di Cianjur. Pemerintah Desa Sukadana memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan Expo Ketahanan Pangan Ansor Farming dan program penanaman 100.000 pohon yang digelar dalam rangkaian Hari Khilafat Ahmadiyah ke-118. Kepala Desa Sukadana, Ayu Supriyadi, menilai program yang mengintegrasikan sektor pertanian, peternakan, perkebunan, dan penghijauan tersebut mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa. Alhamdulillah saya menyambut baik karena memang ini juga berkesesuaian dengan program pemerintah, yaitu program ketahanan pangan dan desa tahan terhadap bencana. Melalui program ini harapan kami ini bisa berdampak terhadap lingkungan, itu yang pertama. Yang kedua berdampak juga terhadap ekonomi masyarakat desa, khususnya para petani yang selama ini bergerak di bidang ketahanan pangan. Ayu juga berharap kolaborasi antara pemerintah desa dan Jemaat Muslim Ahmadiyah Indonesia dapat terus berkembang melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat. Sementara itu, Amir Nasional Jemaat Muslim Ahmadiyah Indonesia, Bapak Zaki Firdaus Syahid, menjelaskan bahwa pengembangan Ansor Farming dan gerakan penanaman pohon merupakan bagian dari upaya menghubungkan pelestarian lingkungan dengan penguatan kemandirian pangan masyarakat. Yang jelas kegiatan ini tentu memiliki banyak manfaat ya. Salah satunya adalah bagi anggota, tentunya anggota dari berbagai jemaat lokal bisa datang ke sini, bisa belajar dan melihat sendiri, mempraktekkan sendiri bagaimana
mengoptimalkan langkah-langkah untuk mengoptimalkan baik peternakan maupun pertanian maupun perkebunan. Nah, kemudian selain itu juga manfaat untuk masyarakat sekitar juga tempat kami ini juga bisa dijadikan sebagai ajang diskusi dan juga sarana untuk saling transfer ilmu pengetahuan dan juga pengalaman ya, bagaimana mengoptimalkan hasil-hasil pertanian, kemudian bagaimana mengoptimalkan peternakan dan juga perkebunan. Mudah-mudahan ini bisa memberikan banyak manfaat, tidak hanya bagi kalangan internal anggota Jemaat Muslim Ahmadiyah Indonesia, termasuk juga bagi masyarakat sekitarnya. Dari program ketahanan pangan dan pelestarian lingkungan, kita beralih ke aksi kemanusiaan pada momentum Idul Adha yang dilakukan Humanity First Indonesia di berbagai daerah. Humanity First Indonesia memperluas distribusi hewan kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah dengan menjangkau wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T di berbagai daerah Indonesia. Program Humanity First Berkurban 2026 yang berlangsung sejak 27 Mei 2026 ini menjadi bagian dari upaya pemerataan manfaat berkurban bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap bantuan sosial dan pangan. Tahun ini, Humanity First Indonesia berhasil menghimpun 29 ekor sapi dan 3 ekor kambing dari para sahibul kurban. Seluruh hewan kurban tersebut didistribusikan ke 32 wilayah yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia. Secara keseluruhan, program Humanity First Berkurban 2026 menjangkau 15.273 penerima manfaat. Melalui distribusi kurban yang lebih merata, Humanity First Indonesia berharap semangat kepedulian dan kebersamaan Idul Adha dapat dirasakan oleh masyarakat di berbagai daerah, termasuk mereka yang berada di wilayah terpencil dan membutuhkan perhatian khusus. Sahabat Warta, dari program kemanusiaan nasional dan penyaluran hewan kurban untuk masyarakat di berbagai daerah, kita beralih ke aksi pelayanan kesehatan dan bakti sosial yang digelar di Tasikmalaya, Jawa Barat. Jemaat Muslim Ahmadiyah Indonesia daerah Tasikmalaya melalui komunitas Pegiat Homeopati Tasikmalaya atau KPHT menggelar bakti sosial dan layanan pengobatan homeopati gratis di Desa Mandala Mekar, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya pada hari Minggu 24 Mei 2026. Kegiatan yang bekerja sama dengan Paguyuban Sundawani dan didukung oleh Majelis Ansarullah Indonesia tersebut mendapat sambutan antusias dari masyarakat setempat. Sejak pagi hari, warga memadati lokasi kegiatan untuk memanfaatkan berbagai layanan kesehatan dan sosial yang diadakan oleh panitia. Ketua KPHT Nanang Ahmad Hidayat mengatakan kegiatan tersebut bertujuan memperkuat silaturahmi antar komunitas sekaligus menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat melalui pelayanan kesehatan dan aksi kemanusiaan. Hingga kegiatan berakhir, tercatat sebanyak 62 warga mengikuti layanan pengobatan yang ditangani para praktisi dan relawan KPHT. Selain pengobatan homeopati, masyarakat juga memperoleh layanan pijat refleksi serta donor darah yang bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia Kabupaten Tasikmalaya. Kegiatan ini diharapkan dapat terus berlanjut sebagai upaya memperkuat kepedulian sosial, gotong royong, serta akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Sahabat Warta, demikian rangkaian informasi dalam program Amin Ahmadiyah minggu ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Faisal Ar-Rasyid, pamit undur diri. Jazakumullah ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.